Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6226. Hari sudah subuh ketika Lin Bai dan Tuo Baxin menghindari keramaian Minggang dan pos-pos gelap di kota Changmang dan tiba di depan danau di depan istana Tuan Kota. Fajar keemasan bagaikan duri yang menembus kabut pagi yang tebal di kota Changmang, dan kegelapan yang menyelimuti langit dan bumi tampak mundur dengan cepat ketika bertemu musuh alami, dan perlahan menghilang. Fajar telah tiba. Berdiri di tepi danau, Lin Bai mendongak ke langit, dan fajar keemasan menyinari wajahnya yang tegas. Gagak di pundaknya tampak lebih luar biasa di bawah cahaya fajar, seperti gagak emas yang terbang keluar dari terik matahari, mulia dan sakral. Berdiri berdampingan dengan Lin Bai, Tuo Baxin mengenakan jubah putih yang halus dan bersih untuk menonjolkan temperamennya yang elegan, dan wajah putihnya yang tampan penuh dengan senyum lembut seorang cendekiawan. Namun, otot-ototnya yang tinggi dan kekuatan primitif yang menakutkan yang terpancar dari bawah jubahnya tidak sesuai dengan temperamennya yang halus. Perasaan seperti ini mirip dengan sulaman Zhang Fei, perpaduan aneh antara kekasaran dan keanggunan. Istana Tuan Kota saat ini kosong, dan halaman-halaman besar dan kecil sudah dikosongkan. Beberapa orang telah meninggalkan kota Changmang dan pergi ke kota liar atas perintah Nyonya Qianru. Beberapa orang diperintahkan untuk pergi ke gerbang kota Changmang untuk menghentikan musuh yang menyerang. Tuan Kota Changmang sedang bertempur sengit dengan para ahli Hunyuan dari keluarga kerajaan Chu di awan saat ini, dan keributan terus mengguncang kota Changmang, membuat para prajurit di kota merasa gelisah. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa keluarga kerajaan-kerajaan Chu sudah menyerang kota Changmang saat ini, dan jumlah pos di istana Tuan Kota berkurang drastis. Lin Bai dan Tuo Baxin dapat mencapai danau dengan begitu mudah. Gudang harta karun ada di bawah danau ini. Tuo Baxin mengalihkan pandangannya dari fajar keemasan, menatap danau yang luas dan dalam di depannya. Permukaan danau tenang, berwarna hijau gelap, dan tempat sedalam 100 kaki di bawah permukaan air sehitam tinta. Meskipun Lin Bai dan Tuo Baxin telah berlatih teknik pupil mata Dharma, mereka tetap tidak dapat melihat menembus air danau. Lin Bai tetap diam, menoleh untuk melihat gagak di bahunya, dan melihat matanya secerah batu akik, menatap dasar air dengan penuh semangat. Tepat di bawah, kata gagak itu dengan yakin, sangat percaya diri. Kalau begitu ayo pergi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan setelah mendapatkan jawaban yang telah disiapkan, dia juga siap untuk pergi, kesempatan ini langka, jangan sampai terlewatkan. Tapi hati-hati, rumah harta karun jelas merupakan lembaga inti terpenting di kota Changmang. Bahkan jika musuh kuat datang, mereka akan mengirim orang untuk melindungi rumah harta karun. Setelah bernegosiasi dengan Tuo Baxin, keduanya melompat, terjun ke air, dan dengan cepat terbang menuju dasar air menggunakan kemampuan tubuh. Setiap tetes air mengandung lingkaran sihir, dan ketika Lin Bai dan Tuo Baxin memasuki air, lingkaran sihir ini mulai beroperasi, dan mereka tidak mengenali token yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka mulai memblokirnya. Tetapi di antara mereka berdua, salah satunya adalah Lang Hou dari negara Chu, putra suci sekte Tianshui, dan pemilik fase tertinggi, pemimpin tak tertandingi. Bagaimana lingkaran sihir di dasar air ini dapat menghentikan mereka? Lin Bai bahkan tidak perlu menggunakan menelan langit. Hancurkan larangan. Kekuatan pedang dapat dengan mudah merobek lingkaran sihir hanya dengan niat pedang yang meluap dari tubuhnya. Tuo Baxin bahkan lebih ganas, dan menghancurkan lingkaran sihir bawah air menjadi berkeping-keping dengan kekuatan fisiknya. Mereka berdua bergerak dengan kecepatan tinggi, menyelam sedalam 100 kaki ke dalam air, perlahan mendekati dasar yang gelap dan dingin, dan kegelapan tanpa cahaya menyelimuti sekitarnya. Tampaknya ada semacam monster purba yang bersembunyi di dasar danau, yang membuat Lin Bai dan Tuo Baxin merasa merinding. Saudara Lin, nasihatku selalu sangat dapat dipercaya, kata Tuo Baxin tiba-tiba, dengan asumsi situasinya tidak diketahui, jangan pernah gegabah memasuki air. Lin Bai sangat memahami hal ini. Setelah berjalan jauh dari sungai bawah tanah, ke laut bawah tanah, dan sekarang ke danau, baik Lin Bai maupun Tuo Baxin tidak pernah terburu-buru memasuki air. Karena mereka berdua sangat memahami bahwa air di alam iblis lebih dalam daripada di tempat lain, dan seringkali permukaan airnya membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas, dan semakin besar kemungkinan ada niat jahat tersembunyi di bawah air. Bahkan Lin Bai dan Tuo Baxin, di antara tuan muda terbaik di alam iblis, masih menjaga jarak yang aman dari bawah air. Untungnya, mereka masuk jauh ke dalam air tanpa menemui bahaya apapun. Tidak ada endapan lumpur tebal di dasar danau, melainkan tanah datar yang terbuat dari lempengan batu yang saling terhubung. Keduanya mendarat di tanah dan menyentuh lingkaran sihir. Rune yang terukir di lempengan batu di sekitarnya langsung menyala, dan kekuatan besar melonjak dari segala arah,
seolah-olah dua lempengan batu hendak menghancurkan Lin Bai dan Tuo Basin menjadi kue daging. Lin Bai melirik ke samping, dan segera menebas udara dengan 4 pedang terbang. Tuo Basin mendengus dingin, dan mengeluarkan kekuatan dengan 5 jarinya. Gemuruh. Dua suara keras bergema dari dasar danau, dan keduanya menerobos lingkaran sihir di dasar danau dengan kekuatan kasar, dan rune pada lempengan batu seketika meredup. Di mana jalannya? Lin Bai menoleh ke Gagak dan bertanya. Gagak itu terbang dari bahu Lin Bai, menginjak lempengan batu dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Tanah lempengan batu yang rata bergetar bergemuruh, dan kemudian sebuah tangga menurun terungkap. Mungkin karena Lin Bai dan Tuo Baksin menghancurkan lingkaran sihir di sini, dan ketika pintu masuk tangga terbuka, air danau segera mengalir kembali ke dalamnya. Lin Bai dan Tuo Baksin memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat terbang menuju dasar air. Jauh di bawah tanah. Di istana bawah tanah yang tidak dikenal yang diselimuti kegelapan, dengan cahaya redup yang dipancarkan oleh rune di dinding sekitarnya, puluhan sosok samar-samar terlihat mengintai di istana bawah tanah. Mereka sibuk, menaruh berbagai macam harta karun langka di rak ke dalam kantong penyimpanan, memilahnya dalam kelompok, dan membawanya pergi. Mereka sibuk, dan seorang wanita yang berdiri di antara mereka tidak bergerak, dengan tertib mengarahkan mereka. Tiba-tiba, sekitar selusin sosok di istana bawah tanah berhenti bergerak bersamaan, dan kepala mereka semua menoleh ke belakang. Kegelapan menyelimuti penampilan dan sosok mereka, tetapi mata mereka memancarkan cahaya dingin yang berdenyut di tengah kegelapan. Nyonya, seseorang telah menerobos masuk. Sebuah sosok diam-diam berjalan ke arah wanita itu dan memberitahu dengan suara rendah. Siapa itu? Apakah itu para penjahat di kota Changmang kita? Atau seseorang dari keluarga kerajaan-kerajaan Chu? Bahkan di kota Changmang, bukanlah tempat yang aman. Ada prajurit baik dan jahat, dan kebaikan dan kejahatan akan muncul di mana-mana. Bukan keduanya. Nyonya Qianru berbalik diam-diam, melihat ke ujung kegelapan, melihat ke arah pintu masuk istana bawah tanah, bahkan melalui lapisan lingkaran sihir, aku bisa merasakan cahaya pedang yang tajam di tubuhnya. Dia bukan pengkhianat dari kota Changmang, juga bukan dari keluarga kerajaan negara Chu. Dia ada di sini. Putra suci Sekte Tianshui, Lin Bai si Serigala Hou. Wajah Nyonya Qianru diselimuti kabut yang tak bisa dihilangkan, alisnya berkerut rapat, ekspresinya acuh tak acuh dan marah. Lin Bai si Serigala Hou, pemilik fase tertinggi yang menyamar di dunia luar. Sungguh seperti bertarung melawannya. Aku juga ingin tahu apakah wajah tertinggi yang legendaris itu benar-benar menakutkan. Para pendekar di sekitar Nyonya Qianru mendengar bahwa itu adalah Lin Bai, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi juga penuh semangat bertarung, mereka semua menjadi bersemangat. Kalau begitu, kesempatanmu telah tiba. Nyonya Qianru berkata dengan acuh tak acuh, pergilah dan bunuh Lin Bai, dan serahkan tempat ini padaku untuk dibereskan. Ikuti perintah. Selusin lebih prajurit menyerahkan tas penyimpanan mereka kepada Nyonya Qianru, dan dia melanjutkan memilah-milah gudang harta karun di sini, sementara yang lain menuju pintu masuk istana bawah tanah. 6227. Air danau mengalir ke istana bawah tanah, dan akhirnya terhalang oleh lingkaran sihir lain di lorong. Dua sosok perlahan muncul di tirai cahaya lingkaran sihir. Lin Bai dan Tuo Baksin melewati lingkaran sihir dan memasuki istana bawah tanah yang gelap di mana matahari dan bulan tidak terlihat sepanjang tahun. Lorong itu terbuat dari batu bata, dengan mutiara malam bertatahkan di kedua sisinya. Entah apakah Yao Zhu melakukannya dengan sengaja, cahaya mutiara bercahaya itu redup, dan jalan di depan masih diselimuti kegelapan. Untungnya, Lin Bai dan Tuo Baksin telah berlatih teknik pupil mata Dharma, sehingga tidak sulit untuk melihat sesuatu dalam gelap, jadi mereka berjalan dengan hati-hati. Lingkaran sihir di dalam istana bawah tanah lebih banyak daripada di dunia luar. Berlapis-lapis, kedap udara. Orang lain mungkin sudah pusing karena ini, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Lin Bai dan Tuo Baksin. Meskipun ada cukup banyak lingkaran sihir di sini, tampaknya mereka tidak terlalu kuat. Setelah melewati beberapa lingkaran sihir, ekspresi Tuo Baksin menjadi semakin aneh. Bagi Lin Bai dan Tuo Baksin, lingkaran sihir istana bawah tanah dan dunia luar seperti palsu, dan sama sekali tidak dapat menghentikan musuh. Karena tidak dapat menghentikan musuh, apa gunanya membangun lingkaran sihir ini? Inilah yang tidak dapat dipahami Tuo Baksin. Namun, Lin Bai menjawab pertanyaan ini untuknya, mungkin lingkaran sihir ini dibangun bukan untuk menghentikan musuh, tetapi untuk memberi peringatan. Tuo Baksin mengerutkan kening, agak bingung. Lin Bai menatap dalam-dalam ke kegelapan di depan, dengan cahaya tajam bersinar di matanya, Saudara Tuoba, kita dalam masalah.
Tuo Baxin menahan pikirannya dan melihat ke depan. Melalui induksi khusus dari tanah, dia juga menemukan langkah kaki yang datang dari kegelapan di depan. Segera setelah itu, beberapa sosok bergoyang di kegelapan di depan, dan ketika mereka mendekat, mereka berhenti 10 meter di depan Lin Bai dan Tuo Baxin. Selusin orang itu tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, dan meskipun pakaian mereka tidak mewah, mereka masih dianggap sopan. Mereka berdiri berbaris, menghalangi jalan Lin Bai dan Tuo Baxin. Mereka semua setengah iblis. Lin Bai dan Tuo Baxin memperhatikan bahwa orang-orang ini kurang lebih memiliki ciri-ciri klan iblis. Tubuh bagian bawah seseorang adalah tubuh manusia, tetapi terlihat memiliki kepala harimau, penampilan dan sosok seseorang adalah manusia, tetapi memiliki telinga rubah dan ekor berbulu di belakangnya. Beberapa orang memiliki pupil vertikal hijau gelap, dan ketika mereka membuka mulut untuk menyeringai, mereka mengeluarkan huruf ular bercabang. Mereka semua setengah iblis, dengan ciri-ciri manusia dan iblis. Basis kultivasi mereka tidak lemah, total ada 12 orang, semuanya adalah pendekar tingkat atas di alam Tai Daoguo. Untungnya, keluarga kerajaan sedang menyerang kota Changmang saat ini, dan sebagian besar orang kuat di kota telah bergegas membantu gerbang kota, dan para pendekar Daluo Daoguo juga berada di garis depan. Saudara Lin, Tuo Baxin melihat rintangan di depannya, lalu bertanya kepada Lin Bai, kau hanya memiliki alam Tai Daoguo tingkat menengah, bisakah kau menghadapinya? Tuo Baxin sudah berada di alam Tai Daoguo tingkat atas, jadi sudah pasti bahwa kemampuan dan kekuatannya sangat mumpuni. Dalam hal bertarung sendirian, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandinginya. Lin Bai hanya berada di alam Tai Dao Fruit tingkat menengah, dan pertempuran sengit dengan para pendekar alam Tai Dao Fruit tingkat atas di sini tampak agak tidak pada tempatnya. Lin Bai menyeringai, aku lemah, atau orang-orang ini akan diserahkan kepada kakak Tuoba. Haruskah aku pergi duluan untuk menjelajahi jalan? Tuo Baxin memutar matanya tanpa berkata-kata, jika kakak Lin mengatakan bahwa dia lemah, bukankah aku juga tidak berguna? Lin Bai melanjutkan dengan seringai dan berkata, kakak Tuoba adalah putra suci dari Sekte Barbar. Dia adalah salah satu dari 16 pemuda paling luar biasa di dunia iblis saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak berguna? Aku hanya beruntung. Aku menjadi putra suci dari sekte yang terpinggirkan, dan dengan dukungan yang mulia Raja Chen, aku menjadi Markis Serigala Chu. Sebenarnya, aku tidak memiliki banyak kemampuan. Tuo Baxin dengan sensitif merasakan pikiran Lin Bai dan berencana untuk menggunakannya untuk menghalangi serangan. Dia berkata berulang kali, jangan berhenti. Kakak Lin terlalu rendah diri, kekuatanmu sudah terkenal, bahkan jika kau hanya memiliki alam buah Tai Dao tingkat menengah, aku tidak berani meremehkanmu. 12 pendekar Yaozu di depan mereka menatap Lin Bai dan Tuo Baxin yang saling memuji dengan tercengang, dan tiba-tiba menjadi marah, mereka sama sekali tidak memperhatikan mereka. Hentikan perdebatan. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Semua orang harus mati. Orang-orang ini meraung keras. Tuo Baxin mengangkat bahu, saudara Lin, lihat, mereka tidak berniat membiarkanmu pergi, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu. Lin Bai tersenyum tanpa berkata-kata, hei, sepertinya aku tidak bisa bersembunyi. Tuo Baxin memandang 12 orang yang berdiri berdampingan, serahkan 6 orang di sebelah kiri padaku. Lin Bai mengangguk setuju, lalu 6 orang di sebelah kanan, serahkan padaku untuk ditangani. Keduanya membuka postur tubuh mereka secara bersamaan, menyingkirkan senyum main-main di wajah mereka, ekspresi mereka berubah dingin dalam sekejap dan napas mereka menjadi tidak teratur tanpa disadari. Sebelum pertarungan, Lin Bai diam-diam mengedipkan mata pada gagak di bahunya. Gagak itu mengerti, terbang dari bahunya tanpa suara, dan menghilang ke dalam kegelapan. Mereka sendiri yang mengaturnya. Kebetulan saja kita melakukan hal yang sama. 12 orang di depan mereka saling mencibir. 6 orang di sebelah kiri menatap Tuo Baxin dengan mata dingin dan tanpa perasaan, dan 6 orang di sebelah kanan menatap Lin Bai dengan senyum mengejek. Napas bergejolak, bertabrakan satu sama lain di koridor yang remang-remang, dan lingkaran di sekitarnya mulai meledak dan menghilang. Detik berikutnya, 14 pendekar yang berdiri diam menghilang bersamaan. Kecepatan mereka secepat kilat, dan mustahil untuk menangkap mereka dengan mata telanjang. Formasi pedang Hunyuan Satu Ki. Lin Bai Chao melangkah maju, sosoknya berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju 6 orang di sebelah kanan di depannya. Sebuah pedang terbang keluar terlebih dahulu, dan kekuatan formasi pedang terkonsentrasi, dan mengenai seorang pendekar di depannya. Pria itu melawan mati-matian, tetapi tetap tertusuk tulang selangka oleh kekuatan susunan pedang. Ah! Terdengar jeritan, dan daging serta darah di bahu pria itu meledak, dan pedang terbang itu memotong bahu kirinya dan jatuh ke tanah.
Di saat berikutnya, Fei Jian memutar pedangnya. Susunan pedang Tai Chi Liang Yi. Susunan pembunuh. Dua pedang terbang muncul, saling terkait dan berubah menjadi dua warna, satu hitam dan satu putih, mengejar dan membunuh dua lainnya. Hati-hati. Kedua orang itu diselimuti oleh niat pedang Lingli milik Lin Bai, wajah mereka memucat dengan cepat, dan mereka buru-buru menggunakan kekuatan kultivasi mereka untuk melawan. Tubuh kedua orang ini berubah seketika, dan kekuatan darah di tubuh mereka diaktifkan. Salah satunya ditutupi bulu harimau, dan tangan serta kakinya menjadi cakar harimau. Yang lainnya ditutupi sisik ular, memperlihatkan bahwa dia berubah menjadi kepala ular, dan meraung ke arah Lin Bai. Sentuhan. Formasi pedang Taiji Liang Yi menghantam mereka berdua dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan daging serta darah mereka hancur akibat pukulan tersebut. Sosok-sosok itu terlempar terbalik satu demi satu, dan menabrak dinding, menyebabkan guncangan keras di istana bawah tanah. Nyonya Qianru, yang sedang mengatur harta karun di kedalaman istana bawah tanah, membeku, melihat ke samping ke arah kegelapan di kejauhan, dan raut wajahnya perlahan menjadi serius. Ia tak kuasa mempercepat pengumpulan harta karun, dengan tegas melepaskan tumpukan harta karun di depannya, dan membawa kunci perintah rahasia ke kedalaman istana bawah tanah. Tentu saja, harta karun paling berharga di perbendaharaan istana bawah tanah tidak mungkin diletakkan di depan mata kita tanpa alasan, melainkan disimpan di tempat yang lebih rahasia. Awalnya, direncanakan bahwa setelah harta karun di sini dipilah, Nyonya Qianru akan pergi sendirian untuk mengambil harta karun yang disimpan di tempat rahasia, tetapi perubahan mendadak ini memaksanya untuk mengubah rencananya. 6228. Meskipun istana bawah tanah terletak di bawah danau, lingkaran sihir di sini tertutup rapat untuk mengisolasi kelembapan. Selain gelap, istana bawah tanah tidak dingin dan lembab. Setelah Nyonya Qianru menunggu anggota klan monster lainnya pergi, dia mengamati sekelilingnya dengan waspada, dan setelah memastikan tidak ada siapapun di sana, dia perlahan berjalan menuju dinding batu yang kokoh. Dia menyingkirkan rak di depan dinding batu tempat harta karun diletakkan, memperlihatkan wajah asli dinding batu tersebut. Warna dinding batu ini hitam dan biru, dan tampak seperti dinding batu yang sangat kokoh, dan rune yang rumit terukir di atasnya untuk mempertahankannya, membuat dinding ini seperti baja, lebih tak tertembus. Nyonya Qianru berjalan mendekat ke dinding batu, mencubit segel dengan tangannya di perutnya, dan dia masih mengucapkan mantra, dan seketika rune di dinding batu bersinar terang, dan dengan getaran keras, dinding batu itu terbelah dan bergerak ke sisi kiri dan kanan. Dinding batu itu terbuka, memperlihatkan ruangan batu lain, di dalamnya juga terdapat banyak rak, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya. Namun Nyonya Qianru bahkan tidak melihat harta karun itu. Setelah memasuki ruangan batu, dia berjalan menuju dinding ruangan batu. Menjepit segel itu lagi, dia bergumam sesuatu. Dinding batu itu terbuka lagi, dan sebuah ruangan batu baru muncul di depan Nyonya Qianru. Dengan cara ini, setelah Nyonya Qianru membuka lebih dari selusin ruangan batu secara berurutan, dia akhirnya tiba di ruangan batu paling rahasia di istana bawah tanah. Di ruangan batu ini, tidak ada rak untuk harta karun, tidak ada peti harta karun yang penuh dengan harta karun langka, dan udaranya dipenuhi dengan bau darah yang samar. Anehnya, bau darah di sini seperti madu, memancarkan aroma yang ringan dan manis, yang membuat orang mendambakannya. Di ruangan batu itu, terdapat monster dengan bentuk aneh dan mekanisme yang sangat ganas. Bentuk binatang buas ini seperti naga, dan terbuat dari besi hitam pekat yang tidak diketahui. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan berkilau. Matanya dihiasi dengan dua batu rubi, memancarkan tatapan berdarah dan aneh. Ia melingkar di tengah ruangan batu, dengan kepala naga tegak, wajahnya meringis seolah marah, dan sepasang mata merah delima memancarkan tatapan ganas, seolah menatap tajam orang yang menerobos masuk ke ruangan batu itu. Nyonya Qianru mendekati makhluk berbentuk naga itu, membungkuk dengan hikmat, ekspresinya penuh ketidakberdayaan, lalu ia mencubit segel itu lagi, bergumam sesuatu di mulutnya. Rune pada binatang mekanik berbentuk naga itu tiba-tiba menyala, seolah-olah memantulkan satu sama lain dengan segel Nyonya Qianru, dan kemudian, mulut binatang mekanik yang tertutup perlahan terbuka, dan dua botol giok terbang keluar darinya. Ketika Nyonya Qianru hendak mengulurkan tangan untuk mengambil botol giok itu, sebuah suara tawa tiba-tiba terdengar dari kegelapan, binatang mekanik hidup dan mati dari sekte boneka iblis. Kalian masih menyimpan benda ini. Suara itu penuh dengan ejekan dan cemoohan, dan juga sedikit terkejut. Siapa? Nyonya Qianru menjadi pucat pasi karena terkejut, dan segera berbalik, mengamati dengan waspada ruang gelap di belakangnya, tetapi tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Meskipun dia membuka ruangan rahasia yang tidak dikenal itu,
dia sangat berhati-hati di setiap langkahnya. Setiap kali dia membukanya, dia akan waspada dan memperhatikan orang-orang yang mungkin muncul di belakangnya. Tetapi dia berjalan terus, sampai ke ruangan rahasia terakhir, dia tidak menemukan siapapun yang mengikutinya, juga tidak menemukan jejak yang mencurigakan, dan karena itu, dia dengan berani membuka binatang mekanik itu dan mengeluarkan harta paling penting di rumah harta karun itu. 2 garis keturunan tingkat raja. Berdebar, semangat Nyonya Qianru menegang, dan dia memfokuskan perhatiannya pada kegelapan di sekitarnya. Dia mendengar suara burung tak dikenal mengepakkan sayapnya. Mata Nyonya Qianru seolah menangkap sesuatu dalam kegelapan, diikuti oleh gerakan bayangan hitam, dan akhirnya bayangan hitam itu mendarat di tanduk naga dari binatang mekanik berbentuk naga dan berdiri diam. Baru kemudian Nyonya Qianru melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam ini, sebenarnya adalah seekor burung. Burung ilahi sehitam tinta. Lebih tepatnya, seekor gagak. Nyonya Qianru melihat gagak itu, otot-ototnya langsung berkedut, dan mata yang ganas dan marah segera muncul di matanya. Tentu saja dia mengenal burung itu. Ketika Lin Bai menyanderanya, burung itu bertengger di bahu Lin Bai. Dan burung ini memberi Nyonya Qianru ilusi besar, yaitu, itu bukan hewan peliharaan spiritual Lin Bai, seolah-olah Lin Bai adalah hewan peliharaan manusianya. Nyonya Qianru tentu saja tidak akan menyangka. Pemikirannya benar, gagak selalu memperlakukan Lin Bai sebagai hewan peliharaannya sendiri. Gagak itu berdiri di atas tanduk naga, dengan ekspresi main-main di wajah burung yang aneh itu, terima kasih telah menunjukkan jalan, kalau tidak, meskipun aku menemukan ruangan rahasia ini, akan sulit untuk mengeluarkan harta karun dari binatang mekanik itu dalam waktu singkat tanpa membuka segel sihir binatang mekanik tersebut. Sekarang kau keluarkan sendiri, itu yang terbaik. Gagak menyeringai. Dari matanya, tidak sulit untuk melihat bahwa binatang mekanik ini berasal dari sekte boneka terkuat di dunia iblis, sekte boneka iblis. Meskipun binatang organ ini tidak memiliki kekuatan serangan yang sangat dahsyat, ia memiliki fungsi magis lainnya. Jika seseorang tidak mengetahui segelnya dan ingin membuka paksa binatang organ untuk mengambil harta di dalamnya. Saat binatang mekanis itu menerima benturan keras, ia akan langsung meledak, dan harta yang tersimpan di dalamnya juga akan lenyap dalam kepulan asap. Burung sialan. Wajah halus Nyonya Qianru berkerut, dan dia meraung ganas ke arah gagak itu. Sebuah kekuatan besar keluar dari tangannya dan menyerbu ke arah gagak itu. Yo, dasar jalang jahat, kenapa kau begitu kasar? Gagak itu terbang untuk menghindari serangan, Lin Bai tidak akan menyukaimu jika kau begitu kasar. Berdasarkan apa yang kuketahui tentang Lin Bai, dia masih lebih menyukai wanita yang lembut dan baik hati, seperti Bai Xiaoxiao dan Ye Suxin, mereka semua tangguh di luar, tetapi sangat lembut di dalam. Kau tidak bisa mendapatkan simpati Lin Bai dengan cara ini. Aku butuh dia untuk menyukainya. Mata Nyonya Qianru menunjukkan tatapan tajam, tujuan awal menikahinya adalah untuk menggunakan kemampuannya melahirkan pewaris bagi klan monsterku. Karena dia keras kepala, maka kau pergilah ke neraka bersamanya. Terlepas dari luka-luka di tubuhnya, Nyonya Qianru mengerahkan seluruh kekuatannya pada tingkat kultivasi teratas Tai Dao Guo, dan menyerang gagak itu. Gagak itu memiliki asal-usul yang misterius, dan dia tidak memiliki kekuatan kultivasi sedikitpun. Meskipun dia tidak dapat menilai kekuatan gagak itu, dengan kultivasinya di tingkat teratas Tai Dao Guo, bahkan jika dia bukan lawan Lin Bai, dia seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi seekor burung. Nyonya Qianru berpikir demikian, tetapi dia benar-benar salah. Dengan basis kultivasi Tai Dao Guo teratasnya, dia sama sekali tidak dapat menghadapi gagak. Biarkan dia melakukan yang terbaik, menggunakan semua kemampuannya, tetapi dia tetap tidak dapat melukai gagak itu sama sekali. Gagak itu seperti ikan lele, di bawah bombardir ganas Nyonya Qianru, ia mampu menghindari serangan itu dengan mudah. Atau kau mengucapkan beberapa kata sarkasme, gadis kecil, kusarankan kau jangan terlalu memaksakan diri, atau aku akan bersikap kasar padamu. Kalau tidak, demi Lin Bai, pamanku pasti sudah menamparmu sampai mati. Berhenti menyebut-nyebut bajingan Lin Bai itu. Nyonya Qianru tampak kesal dengan ucapan Lin Bai yang jorok, wajahnya yang garang menunjukkan ciri-cirinya, mengungkapkan sifat aslinya sebagai monster. Kekuatannya juga menjadi lebih kuat dan lebih mendominasi dengan munculnya wujud asli ras monster. 6229. Dalam kegelapan, asap dan debu bergulir masuk seperti gelombang. Meskipun kekuatan lingkaran sihir tertanam di dinding batu di kedua sisi, membuat dinding tidak dapat dihancurkan, tetapi karena dampak pertempuran antara kedua pihak terlalu parah, lingkaran sihir itu pecah dan dinding batu runtuh.
Di tengah asap dan debu yang bercampur dengan puing-puing, cahaya pedang yang terang berkedip, mendorong makhluk aneh yang tampak seperti manusia dan binatang buas ke dalam asap dan debu. Pemilik cahaya pedang itu memanfaatkan situasi untuk mundur, menjauh dari asap dan debu, dan berdiri berdampingan dengan seorang pemuda tampan lainnya. Fisik ras monster lebih unggul daripada ras manusia, terutama setelah ras monster ini mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya, menjadi lebih sulit. Dengan ketidakpedulian yang mencekik di wajah Tuo Baxin, dia menatap tenang ke dalam asap dan debu. Dia dipenuhi uap merah darah, dan otot-ototnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Lin Bai berdiri di sampingnya, ekspresinya lebih acuh tak acuh dan tajam daripada Tuo Baxin, matanya seperti pedang, menatap lurus ke arah asap dan debu. Sungguh sulit untuk menghadapi mereka, jawab Lin Bai, tapi untungnya di tengah kesialan, ras monster ini tampaknya belum mengintegrasikan darah tingkat raja dari ras monster. Memiliki garis keturunan tingkat raja, seseorang dapat menggunakan kekuatan supernatural bawaan yang diwarisi dari garis keturunan tingkat raja klan monster. Pertempuran terus berlanjut hingga sekarang. Meskipun Lin Bai dan Tuo Baxin telah mengalahkan 12 klan iblis dan membuat mereka menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya, sejauh ini, Lin Bai belum melihat kekuatan supernatural bawaan klan iblis. Ini memang kabar baik, Tuo Baxin mengangguk, dan menatap Yan Chen, kita harus segera menghadapi mereka, jika tidak semua harta karun akan diambil oleh hewan peliharaan kecilmu. Tuo Baxin memperhatikan bahwa gagak yang berdiri di bahu Lin Bai seteguh gunung Tai, telah menghilang. Dia tidak perlu berpikir lama untuk menebak bahwa gagak itu pasti telah memanfaatkan kekacauan barusan dan menuju ke kedalaman istana bawah tanah. Lin Bai menyeringai, menghitung waktu, gagak itu sudah pergi beberapa saat, dan sebagian besar harta karun di istana bawah tanah seharusnya sudah jatuh ke tangannya. Raungan. Saat Lin Bai dan Tuo Baxin berkomunikasi, raungan yang menusuk hati datang dari asap dan debu, dan suara itu berubah menjadi gelombang suara, meniup asap dan debu yang menyelimuti koridor. Asap menghilang, dan 12 makhluk setengah manusia, setengah iblis yang tampak aneh muncul di depan Lin Bai dan Tuo Baxin. Pada saat ini, sulit untuk menemukan ciri-ciri umat manusia dalam diri mereka, dan mereka telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Setengah iblis yang awalnya bertubuh manusia berkepala harimau kini tertutup pola kuning dan hitam harimau, tangan dan kakinya juga berubah menjadi cakar harimau, dan kepala harimaunya tampak ganas. Meskipun ia masih mengenakan jubah ras manusia, ia tampak seperti harimau yang telah berinkarnasi menjadi roh, mengenakan jubah manusia, dan berpura-pura menjadi manusia, yang sangat aneh dan menakutkan. Selain itu, pria kurus yang semula itu berubah menjadi ular piton raksasa biru kehitaman dengan ekor ular di bagian bawah tubuh dan tubuh manusia di bagian atas. Bahkan tubuh manusianya pun tertutup sisik hijau dan hitam kecil dari suku ular, memantulkan cahaya dingin, memberi orang perasaan seperti lendir basah. Kedua belas setengah iblis ini, di bawah serangan berturut-turut Lin Bai dan Tuo Baxin, akhirnya tidak mampu melawan, sehingga mereka harus mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. Setelah Yao Zhu mengungkapkan jati diri mereka, kekuatan mereka sepenuhnya dilepaskan, kebaikan dan hati nurani mereka ditinggalkan, dan keinginan primitif untuk menumpahkan darah dan membunuh melonjak di tubuh mereka. Aku ingin kalian mati. Makhluk setengah monster yang menyerupai manusia dan harimau itu meraung, berubah menjadi bayangan hitam, dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Cakar harimau yang tajam membelah langit, dan ruang berfluktuasi, seolah-olah akan terkoyak oleh cakarnya. Makhluk setengah iblis yang menyerupai manusia dan ular bergerak mengejarnya. Meskipun bagian bawah tubuhnya berubah menjadi ekor ular, itu sama sekali tidak memengaruhi kecepatannya, malah membuatnya lebih cepat. Ia berjalan menuju dinding, dan dengan cepat mencapai puncak kepala Lin Bai, menyeringai di wajahnya yang ganas dan menakutkan, seekor ular merah menyala muncul di antara gigi-gigi tajamnya. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pertahanan. Dua pedang terbang mengelilingi sisi Lin Bai, membentuk susunan pedang. Cakar harimau itu menyerang dan mengenai salah satu pedang terbang, menghasilkan suara baja yang saling berjalin dan bertabrakan yang memekakkan telinga. Pedang terbang itu terlempar dan menembus dinding yang mundur. Iblis ular yang melingkar di atas kepala Lin Bai mengibaskan ekornya dengan keras, mengenai pedang terbang lainnya, dan membuatnya terbang lagi. Kedua monster itu menerobos barisan pedang Lin Bai, dan keempat setengah monster lainnya bergantian menyerang Lin Bai. Gerakannya sangat ganas dan mematikan. Dan dengan gaya bermain yang gegabah, sepertinya dia sama sekali tidak khawatir. Untuk sementara, Lin Bai hanya bisa bertarung dan mundur. Pihak Lin Bai dikepung dan jatuh ke dalam situasi sulit, dan Tuo Baxin juga tidak beruntung, dia juga terus dipukul mundur.
Para setengah monster ini semuanya memiliki basis kultivasi tingkat atas alam buah Dao Tai, dan sekarang mereka menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Meskipun kekuatan mereka belum mencapai alam buah Dao, mereka masih berada di setengah langkah alam Daluo. Mati, setengah iblis yang mengepung Tuo Baxin meraung, dengan cakar tajamnya, mencabik-cabik dada Tuo Baxin. Lin Bai diam-diam memperhatikan medan pertempuran Tuo Baxin. Melihat pemandangan ini, dia menyipitkan matanya dan ingin membantu. Tetapi sebelum Lin Bai dapat bergerak, sebuah pemandangan aneh muncul. Tuo Baxin, yang terus dipukul mundur, tiba-tiba menstabilkan tubuhnya, kelima jarinya membentuk cakar, dan dia menggunakan cakar depannya, mencekik cakar tajam klan monster yang menyerang. Sudah cukup bermain. Tuo Baxin menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan paksaan mengerikan seperti menghadapi permaisuri kaisar memenuhi udara. Dia meraih cakar tajam Yaozu dan tiba-tiba menariknya ke arahnya. Klan monster itu terkejut oleh kekuatan mendadak yang keluar dari tubuh Tuo Baxin, dan jatuh di depan Tuo Baxin dengan malu. Tuo Baxin mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Terdengar dengusan. Gairah Yaozu itu seperti semangka yang meledak, dan benda-benda merah dan putih berhamburan di tanah. Ilusi. Tepat setelah Tuo Baxin membunuh klan monster ini, klan monster lain melemparkan ilusi pada Tuo Baxin. Dengan kekuatan yang ditunjukkan klan monster itu sekarang, mustahil bagi Tuo Baxin untuk melepaskan diri dari ilusi tersebut. Ketua Baxin tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ilusi itu, dia bergegas maju, mengepalkan lima jarinya, dan meninju lurus. Terdengar bang lagi, dan tubuh monster itu meledak di leher, berubah menjadi kabut darah, dan berhamburan di udara. Tuo Baxin menyerang dua kali, dan membunuh dua klan monster secara berturut-turut. Empat klan monster lain yang mengepungnya panik dan mundur untuk menstabilkan posisi mereka. Desis, bukan hanya Yaozu yang ketakutan oleh serangan mengerikan Tuo Baxin, bahkan Lin Bai pun takjub. Serangannya sangat kuat. Lin Bai dapat melihat bahwa Tuo Baxin tidak menggunakan metode penyaluran sihir apapun, dan dia membunuh kedua monster itu sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Serangannya sederhana dan kasar, tanpa gerakan rumit, tanpa kilatan cahaya, hanya pukulan sederhana. Membunuh satu orang dengan satu pukulan dapat membunuh puluhan ribu orang dengan satu pukulan. 6230. Tuo Baxin begitu berani sehingga ia memenggal kepala dua orang sekaligus, membuat empat orang lainnya ketakutan dan mundur. Mereka menatap Tuo Baxin dengan mata ketakutan dan panik, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sepertinya dibandingkan dengan mereka, Tuo Baxin ingin menjadi ras monster. Apa, kalian semua takut? Tuo Baxin melihat keempat monster itu berkerumun bersama, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan segera mencibir, di mana kalian tadi? Begitu kata-kata itu terucap, Tuo Baxin menyerbu ke arah keempat orang itu. Melihat bahwa mereka telah mundur dari pasukan, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan melawan. Akibatnya, Tuo Baxin menyerbu, menghancurkan pengakuan satu orang dengan satu pukulan, menghancurkan tulang belakang orang lain dengan satu kaki, menjepit leher satu orang dengan tangan kirinya dan menghancurkannya langsung, dan menendang dada orang terakhir dengan kaki kanannya, menendangnya hingga mati di tempat. Keenam orang yang mengepung Tuo Baxin semuanya terbunuh dengan bersih olehnya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang selamat. Keenam orang ini tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Apakah ini kekuatan para putra bijak dari 16 sekte makmur? Lin Bai menyipitkan matanya, sangat terkejut di dalam hatinya. Para putra suci dari sekte-sekte teratas sama sekali tidak berada di level yang sama dengan mereka. Lin Bai juga pernah bertarung melawan 16 putra suci dan orang suci yang berada di puncak kekuatan, dan orang ini adalah orang suci Rong Yunxin dari lembah serangga di perbatasan selatan. Namun bagaimanapun, Nanjiang Chonggu adalah sekte yang terkenal di seluruh dunia karena teknik racun Gu-nya. Kemampuan terkuat mereka bukanlah bertarung jarak dekat, tetapi menggunakan racun Gu. Dalam hal ini, Lin Bai sangat setuju. Saat bertarung dengan Rong Yunxin, Lin Bai merasa kekuatan Rong Yunxin biasa-biasa saja, tetapi teknik racun yang digunakannya membuat Lin Bai pusing. Bahkan jika Lin Bai mengalahkan Rong Yunxin, Lin Bai juga menderita keracunan parah. Jika mereka tidak bernegosiasi dengan baik dengan Nanjiang Chonggu, mereka bersedia membantu Lin Bai untuk detoksifikasi. Jika tidak, Lin Bai akan disiksa sampai mati oleh racun tersebut. Dibandingkan dengan teknik racun Gu milik Nanjiang Chonggu, kekuatan fisik tirani Tuo Baxin memiliki dampak visual yang lebih besar. Setiap gerakannya menarik kekuatan langit dan bumi, dan ketika Muay Thai menghentakkan kakinya, dia dapat menghancurkan langit dan bumi. Angkat tinjunya, matahari dan bulan meredup.
Ketika tinjunya jatuh, langit runtuh dan bumi tenggelam. Lin Bai menatap Tuo Baxin dengan mata yang dalam, dan dia samar-samar merasakan, kekuatan yang ditampilkan Tuo Baxin saat ini mungkin adalah kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan pertarungan melawan naga berkepala 9 dan ular di laut bawah tanah sebelumnya, itu benar-benar hal sepele, sama sekali tidak perlu disebutkan. Bahkan tanpa bergabung dengan Lin Bai, dengan kekuatan Tuo Baxin, dia dapat dengan mudah menghadapi ular naga berkepala 9. Setelah Tuo Baxin mengatasi 6 orang yang menghalangi jalannya, dia menoleh untuk melihat Lin Bai, tepat saat bertemu pandang dengan Lin Bai, dengan senyum masam tak berdaya di wajahnya. Dia tentu saja juga tahu. Lin Bai telah melihat kekuatan dirinya sendiri. Saudara Lin, jangan diam saja. Tuo Baxin mengangkat bahu tanpa berkata-kata, kau telah melihat kekuatanku, biarkan aku melihat kekuatanmu juga. Sampai sekarang, apakah kau masih bersembunyi dan menahan diri? Lin Bai mengalihkan pandangannya dari Tuo Baxin, tepat pada saat ini 6 klan monster yang mengepungnya datang untuk menyerang dan membunuhnya, semuanya ganas, ingin menguliti Lin Bai dan mencabik-cabiknya. Formasi pedang 4 gajah kehendak surga. Hati Lin Bai bergetar, dan 4 pedang terbang itu memadat menjadi formasi pedang. Kali ini, formasi pedang itu tidak menyebar kekuatannya, tetapi malah meledak langsung ke arah salah satu klan monster. 4 pedang terbang dan 4 cahaya pedang tajam melesat melintasi langit, dan bayangan 4 binatang buas besar muncul di udara, menggigit dengan gigi dan cakar mereka. Salah satu monster yang mengalahkannya memuntahkan darah dan mundur berulang kali. Meskipun formasi pedang itu tidak membunuh klan iblis, itu tetap menghentikannya. Segera setelah itu, cahaya pedang Qian muncul dari tubuh Lin Bai, yang sangat terang di lorong yang remang-remang, seolah-olah bunga teratai Qian mekar dalam kegelapan. Di ruang sempit seperti itu, jelas tidak cocok menggunakan teknik pengendalian pedang untuk melawan monster. Untungnya, teknik pelarian Dewa Kekosongan juga mengandung keterampilan tubuh. Teknik pelarian Dewa Kekosongan membuat sosok Lin Bai seperti dalam mimpi, dan niat pedang biru berkedip cepat di koridor gelap. Oh! Aku hanya mendengar suara pedang tajam menembus daging dan darah, dan pada saat Tuo Baxin mengalihkan pandangannya lagi, pedang Lin Bai telah menembus tenggorokan monster itu. Dan monster ini juga memperbesar matanya dengan sia-sia, tanpa sadar menunduk, dan kebetulan melihat pedang berkilauan tertancap di tenggorokannya. Pedang yang sangat cepat. Pupil mata Tuo Baxin menyempit, dan wajahnya sama terkejutnya seperti saat Lin Bai melihatnya menyerang barusan. Dalam sekejap, Lin Bai menghunus pedangnya, darah berceceran, tetapi tidak setetes pun darah jatuh di jubah Lin Bai, sosoknya melesat pergi satu demi satu seperti hantu. Cahaya pedang berwarna cian terus bersinar dalam kegelapan, dan 3 cahaya pedang menyala dalam satu sapuan, hanya untuk melihat 3 kepala terbang ke langit, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Menyerah. Monster berkepala harimau menyerang dengan ganas. Lin Bai berhasil membunuh 3 orang sekaligus, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan pedang raksasa emas hitam dari tas penyimpanannya. Penggaris pengukur menghantam tubuh klan monster kepala harimau, dan kekuatan dahsyatnya seperti langit runtuh, menyebabkan tubuhnya langsung pecah, mengubahnya menjadi tumpukan daging busuk. Kekuatan mengerikan dari penggaris pengukur belum hilang, mengguncang seluruh istana bawah tanah, dan istana penguasa kota di atas tanah berguncang hebat. Bangunan istana yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya lenyap begitu saja. Setelah Lin Bai memenggal kepala 4 orang sekaligus dengan pedang iblis, dia mengukur 1 orang dengan Tianqi. Pada saat ini, keempat pedang terbang itu juga mencekik klan iblis terakhir hingga berkeping-keping. Keenam klan iblis yang mengepung Lin Bai semuanya jatuh, bahkan jiwa mereka pun tidak lolos. Papa! Tepat ketika Lin Bai menghunus pedangnya dan berdiri diam, dia mendengar tepuk tangan dari samping. Sambil menoleh dan melihat, Tuo Baxin tampak seperti penonton yang takjub dengan kemampuan pedang Lin Bai yang luar biasa, dan tak kuasa menahan tepuk tangan. Indah, indah, sungguh indah. Tuo Baxin menunjukkan ekspresi iri dan kagum di wajahnya, tidak heran begitu banyak orang di dunia bela diri ini suka berlatih pedang. Sekarang, melihat kakak Lin menampilkan keterampilan pedang, dia setenang seorang perawan yang melepas bulu kelincinya, ketika pedang diangkat, seperti peri yang bermain dengan bulan, ketika pedang diturunkan, seperti Raja Hades yang menuntut nyawanya. Tidak hanya tampan, tetapi juga tajam. Itu membuatku ingin meninggalkan bela diri dan berlatih pedang. Tuo Baxin mengerutkan bibir dan tertawa, gelombang kesombongan bisnis ini, aku beri nilai penuh. Lin Bai menyimpan penggaris dan 4 pedang terbang, dan tersenyum kecut, kakak Tuoba, jangan menertawakanku, kemampuan pedangku yang kecil ini sebanding dengan rahasia tak terungkap sekte barbarmu.
Jurus pedang Qinglian milik Dewa Pedang Qinglian, ini bukan trik sepele. Tuo Baxin berkata dengan serius, ini adalah keterampilan ilmu pedang unik yang diimpikan oleh semua kultivator pedang di dunia iblis. Tuo Baxin tiba-tiba mengubah topik dan bertanya, Saudara Lin, sudah berapa tahun kau berlatih pedang? Berapa tahun? Lin Bai menatap langit dengan kosong, dan setelah berpikir serius, dia menjawab, mungkin, 20 atau 30 tahun. 20 atau 30 tahun. Tuo Baxin menatap dengan mata terbelalak ketakutan, lalu berkata setengah mengejek diri sendiri dan setengah terdiam, kau benar-benar pantas menjadi pemilik bentuk tertinggi, dan kau memiliki pencapaian yang begitu mendalam setelah berlatih pedang selama 20 atau 30 tahun. Saudara Lin, tahukah kau berapa tahun aku telah berlatih? Tuo Baxin tiba-tiba bertanya lagi kepada Lin Bai. Berapa tahun? Lin Bai menimpali pertanyaannya. 2000 tahun. Tuo Baxin mengacungkan dua jari dengan sungguh-sungguh, butuh 2000 tahun bagiku untuk mencapai level saat ini.